Jarang diketahui publik, produk Bio Farma sudah mendunia dan mempunyai market lebih di 150 negara. Erick Thohir pada waktu diwawancara di Mata Najwa menyebut jika produk Bio Farma mempunyai market di 150 negara dan Bio Farma sudah mendunia. Nah, karena itu sejak awal kami melihat Bio Farma sebagai tadi perusahaan yang sudah menciptakan vaksin dari tahun 1890 dan punya track record yang mendunia, sudah punya market 150 negara dan 75% vaksin folio itu merupakan captive marketnya Bio Farma. Dan sudah menciptakan vaksin sejak tahun 1980. Dan PT Bio Farma juga diyakini oleh DPR RI, Bio Farma akan mendunia berkat temuan-temuan vaksin yang diproduksi Bio Farma. Salah satunya dalam pemaparan Direktur Utama Bio Farma menyebut mengenai bisnis biofarmasetikal yang dijalankan Bio Farma, yakni sebagai salah satu pilar dari industri masa depan. Selain menciptakan bahan baku sendiri, Bio Farma juga menciptakan obat herbal dan obat-obatan kimia sintesis yang sudah diekspor di mancanegara. Selain itu juga Bio Farma memproduksi vaksin, di antaranya rotavirus, dengue, tipoid, serta untuk meningkatkan dan mendekatkan layanan kepada masyarakat di Indonesia. Bio Farma juga memperkenalkan Immunicare. Jika Bio Farma sudah dikenal di dunia, dan Bio Farma akan menjadi ujung tombak perekonomian di Indonesia karena produk-produk yang akan dijual atau diekspor akan menghasilkan pendapatan negara yang melimpah. Semoga saja produk-produk Bio Farma akan semakin dikenal lagi di seluruh penjuru dunia dan menciptakan produk-produk yang berkualitas. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini. Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Produk Bio Farma mendunia, diekspor hingga 150 negara. Erick Thohir mengatakan pada waktu di acara Mata Najwa bahwa produk Bio Farma sudah diekspor di 150 negara di dunia, dan PT Bio Farma mendapatkan kunjungan dari Komisi 6 Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI bidang industri investasi persaingan usaha pada Rabu 13 Maret lalu. Kunjungan ini dilaksanakan dalam rangka kunjungan kerja spesifik ke PT Bio Farma Persero dan PT Kimia Farma Tbk pada masa persidangan 4 tahun 2018-2019. Rombongan Komisi 6 yang dipimpin oleh Inas Nasrullah Jubir dari fraksi Hanura bersama 6 anggota lainnya menyampaikan tujuan dari kunjungan kerja ini adalah untuk memonitoring dan evaluasi kinerja BUMN, serta untuk mencari bahan masukan bagi pemerintah sehingga dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini berjalan dengan tuntutan dari masyarakat bahwa BUMN harus memberikan kinerja dan pelayanan publik yang baik untuk aktif sebagai agen pembangunan dan kepanjangan tangan dari pemerintah untuk melaksanakan program-program dan pelaksanaan pembangunan. Segala upaya pembangunan di bidang kesehatan harus dilakukan secara terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan antara kementerian, lembaga pemerintah, dan termasuk BUMN guna meningkatkan daya saing industri farmasi nasional, papar Inas. Dalam pemaparan Direktur Utama Bio Farma, Rahman Surtan menyampaikan pemaparan mengenai bisnis biofarmasetikal yang dijalankan Bio Farma, yakni sebagai salah satu pilar dari industri farmasi masa depan selain bahan baku kimia, herbal, dan obat-obatan kimia sintesis. Menurut Rahman, dalam beberapa tahun ke depan, selain produk vaksin, Bio Farma akan bergerak ke dalam produksi life skin seperti biosimilar, albumin, dan produk diagnosis. Dalam 5 tahun ke depan, setidaknya ada beberapa vaksin yang akan diluncurkan. Vaksin tersebut antara lain rotavirus, malaria, dengue, tipoid. Dan untuk mendekatkan dengan layanan imunisasi kepada masyarakat, Bio Farma sudah memperkenalkan Immunicare, kata Rahman. Rahman mengatakan industri farmasi nasional tetap memerlukan dukungan dari pemerintah, terutama untuk penguatan riset dan pengembangan R&D, sehingga cita-cita dan kemandirian produk farmasi dan alat kesehatan bisa terwujud dan bisa bersaing di dunia internasional. Hingga kini sudah ada kerjasama produk Bio Farma di 150 negara di dunia.